cuma ngingetin aja ya, gue siap tarung sama lo, ya, gue tunggu. Gue nggak takut sama lo nggak usah ngata-ngatain gue nenek bansos apa, nggak usah. Rekan-rekan wartawan yang masih setia sampai siang ini untuk menunggu perkembangan perkara laporan daripada klien kami Ibu Berlian Rungkat, di mana beliau ini melaporkan Nikita Mirjani. Melaporkan Nikita Mirjani, ya kan, terkait dengan dugaan keras perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini kami tadi sudah berkoordinasi dengan penyidik. Yang ketemu adalah Pak Daniel sebagai kanit, di mana perkara ini sudah kelihatan sedikit agak terang karena kemarin laporan ini sudah dilaporkan tahun 2001 sampai saat ini kelihatan belum ada progres. Maka dengan telah ditunjuknya kami sebagai kuasa hukum daripada Ibu Berlian Rungkat, kami sudah ketemu tadi dengan kanit, di mana Pak Kanit sudah dengan jelas dan terang menjelaskan perkembangan dari perkara ini. Kenapa ini agak tersendat? Satu, karena ada rotasi daripada penyidik, yang mana tadinya yang megang penyidiknya adalah Pak Robinsia, saat ini dirotasi ke tangkap dan tahan Nikita Mirjani narkoba. Jadi itulah yang sedikit ada kendala. Saat ini dengan kita telah tadi koordinasi dengan Kanit, Pak Daniel, beliau telah berkomitmen menyatakan bahwa akan segera dibentuk tim dan ditunjuk siapa penyidik yang mengganti untuk menangani perkara ini. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi selanjutnya. Dan sekarang saya serahkan ke prinsipal, gimana apa komentar terhadap Nikita Mirjani. Memfitnah saya, memfitnah ibu saya dan anak saya. Dia punya akun palsu banyak sekali, yang situ pun banyak korbannya. Jadi dia pun 2 tahun yang lalu juga menantang saya untuk datang ke sini waktu dia baru pulang dari Turki. Saya udah datang ke sini, dia malah viral-viralin mobil saya, dibilang gembel. Jadi kali ini saya benar-benar siap tarung. Saya tiap tarung secara hukum, saya siap tarung secara fisik ya, di atas ring tinju. Kenapa yang kemarin di Holy Wings sebelum dia ditangkap itu dia milihnya artis lain yang mana bobot berat badan 10 kilo di bawah dia dan tinggi badan 10 cm di bawah dia. Kalaupun cuma menang 1 angka pun itu menurut saya sih dia nggak bisa tarung gitu loh. Saya siap tarung ya Nikita, gue siap tarung di atas ring. Kalau lu nggak bisa bayar gue yang bayar lu 1 miliar. Kalau lu menang lawan gue, oke, gue yang bikin rookie fight-nya nanti, turnamen tinju rookie fight pemuda Pancasila. Gue yang cari sponsornya nanti. Kita bikin di Pala saja, karena dulu sebelum pandemik saya juga udah bikin itu. BP3 ya, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Lu gak usah hoak-hoak dah, lu gak usah DM lagi Ibu Dewi Bamsud, dia gak kenal sama lu ya. Paham lo sampai sini. Ketiga, saya juga siap tarung di jalanan, bahkan ya kalau nungguin penegak hukum lama, saya siap tarung sama dia di jalanan sesuai ancaman dia mau bunuh anak saya. Ya kan, anak saya sampai ketakutan, nggak mau sekolah karena dia udah bilang hati-hati tuh anak lo nanti pulang sekolah tiba-tiba mati. Ya kan? Dan keempat, saya juga siap diundang kamu di rumah kamu. Kalau perlu saya tarung di kolam renang lu kek, di ruang tamu lu kek, di kamar lu kalau perlu. Gua nggak takut sama lo, ya kan? Lu jangan macam-macam sama gue. Karena gue juga nggak pernah memulai. Gue itu cuma bisnis. Gue mau bisnis sama Mami online. Gue distributor Isabi Jakarta Selatan. Lo nggak usah lah ngata-ngatain gue. Ya kan, lu pakai cara-cara lo, cara-cara kotor lo dengan pasukan warwer lo yang hoak itu semua, ya lu penjarain Mami pada saat itu tahun lalu 4 bulan dengan laporan palsu lo. Ya gue nggak suka, itu jahat. Lu bilang lo nggak suka anak lo diganggu, tapi lo ganggu anak-anak orang kalau gue lihat. Mbak, kronologis awalnya seperti apa sih? Boleh ceritain sedikit dong. Kok bisa sampai diancam? Kronologi awal nggak ada. Saya cuma karena saya jadi distributor Isabiwat Jakarta Selatan dan penjualan tertinggi di seluruh Indonesia. Saya dapat Mediatam Award penghargaan pada waktu 2021 pandemi kemarin. Lalu mulailah foto saya keluar.
foto kampanye 2019 saya keluar di akun palsu dia yang namanya Sailor Moon waktu itu, dan sekarang jadinya negara api, ya kan? Udah, pokoknya dia cuma mau pembunuhan karakter aja sih kalau saya lihat, dan dia tuh bener-bener ngatain saya gembel. Jadi dia bilang, oh kalau nggak punya duit nggak akan bisa ngelaporin gue, ya kan? Dia ngatain suami saya tolol, dia ngatain anak saya, dia ngatain ibu saya lonte doli, gitu kan? Sebelumnya Kalian, kenal tadi kan kenal sempat dibilang, dikit atau kenal Saya memang pernah ketemu dia, dia bukan teman saya. Kebetulan tahun 2015, ini saya ingetin lagi ya, Nikita ya. Lu kan pernah nabrak mobil teman gua tuh Natali yang punya reunion cafe di Panglima Polim. Pada saat itu lu ganti bengkel ya kan, dan lu mau ngambil KTP. Waktu itu lu masih 2015, gua aja nggak tahu kalau lu artis. Dan lu minta nomor telepon gue dan pin BB gue, dan lu minta kerjaan sama gue untuk nyanyi-nyanyi kampanye waktu itu. Dia bilang 5 juta per titik kak, ayo dong kak, aku mau deh nyanyi-nyanyi kak. Oke, dan lu dapat kerjaan satu di Toraja, foto-foto itu sama temen gue juga, ya. Dan udah sampai situ that's it. 2020 waktu dia ngeluncurin produk Nikita Mirzani Lip Serum, saya WA dia karena kan saya sama dia pernah tukaran nomor telepon dan pin BB kan. Hanya di read kayak koran. Oke, saya lupain 2021. Saya DM Mami Lisa dan dibalas, dan saya jadi distributor dia. Dan disitulah terjadilah yang namanya hoax dan pencemaran nama baik dan fitnah-fitnah yang nggak penting banget, sampai bawa orang tua, bawa anak-anak saya gitu kan. Itu jahat banget sih kalau menurut saya. Jadi menurut saya nih emang nggak bisa didiemin. Saya juga melihat dia tuh dia nggak kayak orang beradab ya. Saya mau bilang dia tuh lebih kayak komunis sih. Dia nggak usah masuk yang aneh-aneh deh. Dia nggak usah ikut ormas PP lah apa. Lu tuh nggak beradab, lu tuh udah nggak sesuai sama sila kedua. Lu tuh nggak ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu nggak ada. Jadi lo udahlah, lu mendingan jadi artis, lu berdagang aja secara sehat. Lu nggak usah nyenggol orang, karena kali ini lu nyenggol orang yang lu salah orang gitu loh. Lu kan udah belajar kemarin di Serang, harusnya lu mikir gitu loh. Lu keluar ini kok malah makin kayak dajal gitu loh kelakuan lo. Gue cuma ngingetin aja ya, gue siap tarung sama lo ya, gue tunggu. Gue gak takut sama lo gak usah ngata-ngatain gue nenek bansos apa, nggak usah. Gue belum jadi nenek-nenek, anak gue masih di bawah 17 tahun ya. Dan gak usah ngata-ngatain gue pembuat akun palsu, karena itu lu peternak akun palsu, paham? Kalian tadi kan sempat dibilang anaknya kan sempat diancam dibunuh gitu. Itu kapan kalian tepatnya? 2021. 2021. Iya. Secara langsung sosial media mungkin kak? Di DM. Di DM. Saya tambah dikit aja, saya tambahan dikit ya. Datang ke lawyer Edi Wibowo and partner Huta Barat ya. Jadi kita timnya nih ya. Jadi datang ke laporan kita itu Edi Wibowo and Huta Barat. Jadi tim kita nih. Ya, jadi tadi kan Pak Huta Barat bilang ke saya. Jadi ada tim. Ya. Jadi laporannya itu Edi Wibowo and Huta Barat. Oke? Mbak, mungkin dari terkait dari laporan Nikita Mirzani juga kemarin sempat bilangnya dia update ke Polres Selatan kalau Mbak sudah menjadi tersangka. Mungkin seperti apa? Itu bohong nggak? Yang tersangka Kiki The Potters. Saya baru naik lidik atau sidik itu. I don't know. Ya, tanya aja. Karena Kalau masalah itu nanti saya pikir lebih Iya. pas, karena ini kan laporan dia. Jadi dia yang Saya lebih belum tahu tersangka loh, kata tahu. siapa? Dia biasa aja jawab ini. Karena ini masalah teknis hukum. Jadi kalau masalah lebih jelas itu statusnya Nikita Mirzani sebagai pelapor terhadap klien kami Berdiri Rungkat, itu sebaiknya rekan-rekan wartawan bagaimana perkembangannya coba ditanya sama penyidik. Ya. Karena mereka yang lebih tahu persis bisa menjelaskan sama kali kolonat. Ini kan soalnya pengembangannya kan belum gelar SP2P-nya kan perkara dikirim, kok. ya kan gitu kan. Nggak ada. Jadi saya pikir itu yang bisa kami jawab masalah itu. Kalau ada lagi, masih ada Dr. Edi ada mau ditambahin apa? Saya juga gini tadi, saya mengklarifikasi bahwa beliau datang ke kita membuat laporan dan ke lawyer timnya Edi Wibowo and Huta Barat, itu aja. Jadi ada tim ya, bukan satu orang, tim ya, itu aja sih. Penegasan. Berarti untuk hari ini mandek ya gitu laporannya. Jadi begini. Intinya Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini kenapa ini agak tersendat lah. Karena di dalam Polres ini ada rotasi antar penyidik. Ada rotasi dari penyidik tadinya ini di Krimum, ada rotasi ke narkoba. Jadi karena perkara yang mereka pegang pun masing-masing penyidik itu cukup banyak, tadi sesuai informasi Pak Kanit, Pak Daniel, itu mereka hampir menangani bisa sampai 300 sampai 350 case satu orang. Jadi itu menjadi satu alasan tadi. Jadi saat itu kita bisa pahami.
Namun tetap tadi sebagai gambaran udara segar untuk kita sebagai kuasa hukum dan juga bagi klien kita, karena beliau tadi sudah menyatakan akan segera membentuk tim, ya kan? Membentuk tim untuk menunjuk siapa yang ditunjuk sebagai memegang penyidik yang memegang perkara ini. Dan setelah itu nanti baru mereka akan kita tanyakan, atau mungkin mereka juga bisa mungkin melalui secara normatif bisa melakukan SP2HP. Jadi itu nanti tentu kan ini kan ada proses. Jadi untuk itu kita biarkan dulu penyidik dan timnya dan para pimpinan bekerja untuk itu. Oke? Berarti menegaskan aja belum jadi tersangka ya Mbak ya? Enggak, yang bentar lagi tersangka dia, karena kita tinggal gelar perkara. Ada tambahan dari rekan Pak? Saya pikir nanti ditunggu aja info selanjutnya dari kita.